Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang budiman. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa dari Imam Ali Karamallahu wajhah itu ada wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali Karamallahu wajhah. Di sini dijelaskan, ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, man akala al-halala sofa dinu arafa qalbuhu wa lam yakun li da'watihi jabun. Wahai Ali, siapa orang yang memakan barang yang halal, niscaya dia akan mendapatkan kebersihan agamanya, hatinya menjadi lunak, dan walam yakun li da'watihi jab, dan doanya itu tidak terhalang. Artinya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada wasiat yang lain juga dikatakan, kata baginda Rasul kepada Sayyidina Ali, ya Aliyu, wahai Ali, man akal harama mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa dha'ufa yaqinuhu wa hajiballahu ta'ala da'watah wa qallat ibadatuh. Siapa orang memakan barang yang haram, mata qalbu, hatinya akan mati, kemudian khaffa dinuhu, agamanya ringan, lemah daripada keyakinannya, tertutup daripada doanya, artinya sangat tidak mungkin diterima, wa qallat ibadatuh, dan sedikit sekali ibadahnya. Dari riwayat hadis ini ada sebuah kisah. Pada masa Rasulullah itu ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Abu Dujana ini seorang yang sangat miskin. Suatu ketika saat beliau berjamaah sholat subuh bersama Rasulullah SAW, ini Abu Dujana ini sering sekali langsung pulang. Ya kalau kita kan setelah sholat biasanya wirid segala macam, ya zikiran, sampai Rasulullah dan para sahabatnya pun ikut saling menyapa. Nah, ini beberapa kali baginda Rasul melihat Abu Dujana ini selalu setelah salam langsung beranjak, sehingga suatu kesempatan Rasulullah bertanya kepada Abu Dujana, Mas Abu, dengan itu kenapa sih kalau habis sholat subuh kenapa nggak bersama-sama kita berdoa? Memangnya kamu nggak punya kesempatan untuk berdoa setelah sholat? Maaf ya Rasul, saya ada alasannya. Alasannya kenapa? Jadi setiap habis subuh itu saya itu harus segera pulang. Untuk apa? Menyapu halaman yang di halaman saya itu banyak sekali kurma yang jatuh punya tetangga saya, dan saya nggak mau kurma yang jatuh ini dimakan oleh anak-anak saya. Memang kami ini miskin, tapi nggak mau ada barang-barang yang yang tidak jelas, barang-barang yang haram masuk kepada perut anak-anak kami. Karena pernah suatu ketika saya menemukan anak saya itu memungut kurma-kurma yang setiap pagi itu bala di halaman kami. Kemudian kami segera anak saya korek itu yang namanya kurma yang sudah ada di mulutnya sampai nangis-nangis. Sampai suatu ketika anak saya suruh muntahkan itu yang namanya kurma yang sudah dimakan oleh anak saya. Sampai nangis anak saya sampai kelaparan. Saya bilang sama anak saya, nak, jangan pernah kamu membuat malu ayahmu nanti di akhirat. Kami nggak mau ya Rasul, anak-anak kami ini kedapatan makanan-makanan yang ada di perutnya itu makanan yang hukumnya nggak jelas. Masya Allah. Baginda Rasul langsung menyampaikan pertanyaan, memangnya pohon kurma itu milik siapa? Ya milik seseorang tetangga yang kebetulan memang orang itu rada ya
ya rada jutek, dia itu ya golongan munafikun ya Rasul. Baik, saya akan panggil. Maka dipanggillah tetangganya Abu Dujana ini. Tanpa basa-basi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengundang pemilik pohon kurma itu. Lalu baginda Rasul pun menawarkan atau mengatakan kepada orang yang punya pohon kurma itu, bisakah kamu menjual pohon kamu itu dengan aku akan beli dengan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang biasa. Pohonnya nanti terbuat dari batu jamrud, kemudian disirami dengan emas merah, tangkainya itu terdiri dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang sangat cantik cerita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu kira-kira penawaran Rasulullah kepada orang yang memiliki kurma. Namun apa jawaban daripada pemilik kurma? Pria itu yang dikenal memang sebagai orang munafik menjawabnya dengan tegas, saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya maunya cash and carry. Nah, saat itulah nggak lama kemudian sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang. Lantas beliau pun berkata, ya sudah, kalau begitu aku yang beli pohon kurma kamu dengan harga 10 kali lipat. Oke, kalau begitu, kata si munafik. Deal. Maka deal pohon itu akhirnya dijual, dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan harga 10 kali lipat. Sampai-sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Bakar, nanti aku yang akan menanggung gantinya untukmu. Maaf. Nah, mendengar sabda baginda Rasul, Abu Bakar sangat gembira, sangat sukacita. Begitu pula Abu Dujana. Sedangkan si munafik itu berlalu, dia pulang dan menemui istrinya dan menceritakan kepada istrinya, wahai istriku, aku sudah menjual kurma yang harganya 10 kali lipat, bahkan kurmanya ini pohon kurma super yang enggak pernah ada pada kita sebelumnya. Ini dibeli oleh Abu Bakar. Nah, singkat cerita, karena si munafik ini mendapatkan keuntungan, merasakan dapat keuntungan yang sangat besar sampai dia terlena, sehingga pada malam harinya si munafik ini tertidur. Dan saat tertidur tiba-tiba setelah pagi harinya dia bangun tidur, melihat halaman yang ada di depannya itu, yang di depan rumahnya itu ternyata sudah rata, tidak ada bekas atau tidak ada pohon kurma yang selama ini tertanam di depan rumahnya. Dan ironis sekali, betul-betul tidak ada, rata, seolah-olah seperti tidak ada pohon kurma sebelumnya. Tapi yang sangat ajaibnya adalah saat kurma itu berada di pohon Abu Dujana. Masya Allah. Saudaraku yang budiman, ini dalam kisah dapat kita ambil pelajaran betapa hati-hatinya ya para sahabat baginda Rasul saat memakan. Nah, ini tadi mukadimah saya sampaikan pada mukadimah di atas bahwasanya Sayyidina Ali pernah diwasiati jangan pernah memakan barang-barang yang haram, jangan pernah memakan barang-barang yang syubhat. Nah, ini terbentuk karakter ini kepada para sahabat sampai terbentuk kepada karakternya seorang Abu Dujana, dan
dikembangkan atau diaplikasikan kepada keluarga sampai anak-anaknya pun diproteksi jangan sampai memakan barang-barang yang tidak jelas hukumnya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.